Shalom bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang rasanya dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian dalam renungan pagi HKBP Dukuh Kupang. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Maka kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami yang menyertai setiap langkah kehidupan kami dari malam tadi hingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, hamu aka haholongan, anak ni debata dohitan waeng. Jaladang dope di papatar manang nagabe ahah ita sogot. Alai tabo todo. Anggodung patar ibana. Gabe suman mahita tu ibana. Ai idaot tado rupana sadiri. Demikianlah firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat yang sedang menghadapi ajaran sesat dan perpecahan iman. Tujuan dituliskan surat ini adalah untuk meneguhkan, meyakinkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan harus hidup dalam kasih dan kebenaran. Pasal ini khususnya di ayat 2 menyoroti mengenai identitas orang percaya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, bahwa kelak akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Yohanes mengatakan bahwa kita, yang berarti sebuah kepastian rohani. Jika kita lihat di ayat 2, kita adalah, bukan kita akan menjadi, kita adalah. Itu adalah suatu kepastian bahwa ada status kita di hadapan Allah, bahwa kita harus yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam dunia ini, amang-inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus mengetahui bahwa kita belum sempurna. Akan tetapi, disitulah kita menunjukkan identitas kita dan menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana sebagai anak-anak Allah. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, amang-inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak Allah kita harus menunjukkannya bagaimana sama dengan Kristus. Karakter Kristus itulah yang harus kita hidupi, menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hidup untuk Tuhan ini bukan sebagai beban. Banyak orang yang berpikir bahwa susah menjadi anak Allah, pengikut Kristus. Kehidupan kita harus berdasar pada firman Tuhan. Banyak orang yang tidak dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, amang-inang. Akan tetapi kita semua yang mendengarkan firman ini harus yakin bahwa sebagai anak-anak Allah kita harus menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahwa di ayat 2 tadi dikatakan memang kita belum dinyatakan, akan tetapi bahwa Kristus dinyatakan kita akan menjadi sama dengan Dia. Ketika Kristus dinyatakan bahwa kita sebagai anak Allah
Allah itu adalah sama dengan Kristus. Maka Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup untuk Tuhan itu adalah tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Memang sulit, akan tetapi sepadan, karena kita akan menjadi sama seperti Dia sebagai anak-anak Allah. Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus hidup dengan identitas yang benar. Kita harus mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kita akan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai identitas yang benar. Yang kedua adalah hidup dengan tujuan dan pengharapan. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menyatakan nama Allah kepada dunia ini sebagai anak-anak Allah, supaya orang-orang di sekitar kita mengenai siapa Allah melalui tindak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebagai anak-anak Allah akan berharap bahwa kita akan dinyatakan sama seperti Kristus dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Maka Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus hidup sebagai orang Kristen yang beridentitas Kristen. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus dapat mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Setiap proses kehidupan kita, identitas Allah, karakter Kristus yang kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjukkan bahwa tujuan kehidupan kita adalah untuk Allah, dan kita berpengharapan bahwa kita akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah ketika Kristus dinyatakan kelak. Maka Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah anak-anak Allah dan kita harus menghidupinya sama dengan karakter Kristus, yaitu penuh kasih, damai sejahtera, tidak pendendam, dan mengasihi sesama apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita sebagai anak-anak Allah yang akan dinyatakan kelak ketika Kristus dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita pada satu hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami yang menyertai kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menguatkan hati dan pikiran kami untuk mengimani Engkau bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga yang memberkati keseluruhan jemaat-Mu di HKBP Dukuh Kupang. Berkati pekerjaannya, berkati rezekinya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, serta apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kiranya Kau hapuskanlah dosa-dosa yang kami perbuat dalam kehidupan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.